Oke, baik kita akan sharing sekaligus membaca ya, berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Ada satu buku tentang metodologi penelitian yang nanti akan di-share, siapa penulis dan karakteristik bukunya seperti apa. Namun kita akan mendiskusikan pada bagian pertama itu tentang ilmu dan pengetahuan. Tentu di kalangan mahasiswa, kajian ilmu dan pengetahuan itu menjadi keseharian dalam pembelajaran. Namun pertanyaannya, apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu? Kalau kita lihat dalam pernyataannya itu, pengetahuan dimulai dari seseorang yang mempunyai tingkat rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, rasa ingin tahu yang tinggilah atau hasrat yang membawa seseorang itu mendapatkan pengetahuan. Hasrat inilah yang akan memberitahu seseorang yang ingin mencari tahu tentang sesuatu, gitu kan. Ketika rasa tak ingin tahunya tinggi, maka ia akan mulai melakukan suatu pembuktian terhadap pengetahuan tersebut. Nah, jadi ia pun mengutip tentang beberapa tipe manusia yang ada dalam kehidupan di dunia ini berdasarkan pengetahuannya. Filsuf itu menjawab, ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Kemudian orang awam itu bertanya lagi, bagaimana saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Mudah saja, ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Nah, ini ingin memberikan gambaran bahwasanya pengetahuan seseorang itu pasti sejauh apapun ia memiliki pengetahuan yang tinggi, tetap ada batasnya, ia tidak tahu. Ada juga yang memang ia tidak tahu dan tidak tahu sama sekali. Atau ia merasa ia tidak tahu berkaitan dengan pengetahuan itu, tapi ia merasa tahu. Nah, itu kan. Lalu karena dimulai dari rasa ingin tahu, karena apa? Karena dari ragu-ragu. Sehingga didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Kalau di sini, pengetahuan itulah yang akan nanti melalui proses berfilsafat. Nah, arti dari berfilsafat ini menarik. Kenapa? Karena dimaknai berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesempatan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Nah, ketika kita terus melakukan proses penelitian, upaya-upaya itu adalah yang akan membangun bangunan kokoh berkaitan dengan ilmu. Kenapa? Karena ada prosedur-prosedur sistematis yang digunakan, metode-metode yang digunakan, yang nanti akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat, untuk menjawab apa namanya itu arti definisi knowledge, pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran
dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat yang hakiki dan universal. Jadi, pengetahuan itu didasarkan dari pengalaman atau dari yang kita lihat atau dari pengalaman orang lain tanpa adanya proses pengkajian berkaitan dengan sebab akibat. Adapun ilmu, akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan dari sebab akibat yang dan universal dari satu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan satu kesatuan. Nah, perbedaan di sini kita akan melihat bahwasanya pengetahuan bukan hanya ilmu. Pengetahuan merupakan bahan bagi ilmu. Pengetahuan atau knowledge merupakan sesuatu yang dikejar manusia untuk memenuhi keingintahuannya. Apabila pengetahuan itu kejadian atau pembuktiannya berulang, maka pengetahuan itu akan menjadi ilmu. Karena terus diulang, 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 sehingga menjadi akumulasi berkaitan dengan ilmu. Nah, ada juga ini yang ditangkap melalui indera keenam, berupa intuisi, pikiran dan perasaannya, keyakinan, kepercayaannya, ditarik kesimpulannya benar, kesimpulan-kesimpulan yang berada dijadikan pengetahuan, ilmu, seni, dan agama. Dalam upaya memperoleh pengetahuan itu dapat dibedakan antara upaya aktif dan pasif. Jadi upaya aktif yang dilakukan untuk mencari pengetahuan, sedangkan pasif itu menggunakan keyakinan atau kepercayaan. Misalnya wahyu yang memang berasal dari Allah, yang itulah yang menjadi sumber keyakinan, itu kan. Lalu kita lanjut pada sifat dan asumsi dasar ilmu. Jadi ada 3 sifat kalau di sini. Ilmu menjelajahi dunia empirik tanpa batas yang dapat ditangkap oleh dunia manusia, namun karena kemampuan indera manusia terbatas. Tingkat kebenaran relatif. Ilmu menemukan proposisi atau ungkapan yang terdiri dari dua variabel atau lebih yang menyatakan kausalitas. Nah, kalau kita lihat anatomi ilmunya, nah kita lihatnya di sini. Nah, ini anatomi ilmunya. Menghasilkan suatu teori ini didasari dari fenomena. Nah, misalnya alam nyata, realitas sebagai pengetahuan abstrak. Fenomena itu apa? Gejala, kejadian yang ditangkap oleh indera manusia dan dijadikan masalah karena belum diketahui apa, mengapa, bagaimana adanya. Ketika fenomena ini lalu terbentuklah sebuah konsep, simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena atau abstraksi dari fenomena. Dari konsep muncullah sifat yang ditunjukkan untuk variabel, jumlah atau besaran yang mempunyai nilai kategori, bertingkat baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai hasil penelaahan mendasar dari sebuah konsep. Lalu ada proposisi, kalimat ungkapan yang terdiri dari dua variabel atau lebih yang menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, ketika telah membentuk sebuah proposisi, maka diuji dengan fakta. Benar tidak? Kalau misalnya benar, ini menunjukkan antara proposisi itu adalah pernyataan lah. Pernyataan berdasarkan variabel yang didapat dengan logika eh, yang kita bangun sehingga menghasilkan sebuah fakta, menguji dengan fakta yang menghasilkan sebuah teori. Nah, teori jalanan fakta menurut kerangka bermakna, meaningful contract. Nah, nanti bagi teman-teman yang menjalankan proses skripsi, tesis, ataupun disertasi, tentu bisa beberapa tingkatan.
Paling mudahnya misalnya kita untuk skripsi. Skripsi itu biasanya mengkaji dari aspek misalnya mengungkap konsep, berarti kan mengungkap simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Fenomena bisa dari fenomena, alam, nanti kajian, sains, atau misalnya kajian teks seperti kajian Quran. Kajian Quran contohnya apa? Misalnya kata, sabar. Sabar itu kan kita anggap fenomena, kita anggap sebuah, fenomena yang terjadi itu masalahnya mereka itu sering apa, eee, ber berpecah belah atau apa namanya itu, sering bermusuhan dan sebagainya, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Lalu kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang sabar, salah satunya itu menunjukkan contoh untuk tidak terjadinya salah satu bentuk depresi untuk melakukan bunuh diri. Nah, kita coba untuk menggali maksud sabar di sini apa, sehingga menghasilkan sebuah konsep. Nah, kita rata-rata di sini konsep. Konsep sabar ini seperti apa? Nah, konsep inilah yang akan menjadi jalan untuk memahami permasalahan atau fenomena. Nah, fenomena ini yang terjadi ini, kalau kita lihat, itu bisa dari gejala yang ditangkap oleh indera manusia yang dijadikan masalah karena belum diketahui. Makanya ketika ingin melihat permasalahan itu, lihatlah atau tanyakanlah apa, mengapa, dan bagaimana. Saya kira itu untuk diskusi hari ini tentang ilmu dan ilmu pengetahuan. Nanti kita akan lanjut berkaitan dengan bab selanjutnya.